Halo sahabat Askara Channel, senang sekali berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kesempatan yang membuat kita rasanya sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Ya, itu satu anugerah ya, satu hal yang patut disyukuri dalam kehidupan kita. Bicara mengenai kehidupan yang tidak gampang, ya kehidupan yang tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang orang dituntut untuk bisa tetap bergembira. Kadang-kadang orang bilang, bagaimana Pak saya bisa bergembira kalau masalah selalu datang bertubi-tubi gitu ya. Kayak serangan rudal terus-menerus sampai orang nggak bisa berpikir dan selalu ada masalah. Dan orang harus bisa tetap gembira, rasanya mustahil. Tetapi saat ini saya mengajak kita untuk belajar satu hal, yaitu bagaimana kita mengelola kegembiraan yang ada, walaupun mungkin itu seperti benih gitu ya, kecil sekali. Tapi bagaimana mengelola itu biar tetap bertahan, biar tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan kegembiraan kita dikatakan bisa menjalani hidup ini lebih baik ya. Kegembiraan itu merupakan suasana hati yang berkaitan dengan perasaan yang positif. Kadang-kadang kita begitu baca berita kita negatif. Mendengar omongan orang kita negatif. Kita melihat orang lain sukses, kita negatif. Apalagi melihat orang bangkrut ya, kita tambah lagi negatif. Nah, rasain. Nah, itu kadang-kadang kita nggak sadar ya. Itu memberi investasi dalam pikiran kita, menjadikan kita kehilangan hal-hal yang positif di tengah hidup kita. Karena kegembiraan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang positif. Nah, perasaan gembira itu sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang itu pertama, yang disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal ya sudah bisa ditebak. Apa yang membuat orang gembira? Misalnya dia bergembira kalau apa yang diharapkan itu dikabulkan. Dia bergembira bila usahanya jalan dengan baik. Itu faktor eksternal. Dia bergembira jika misalnya anak-anak semuanya bisa selesai, pasti bergembira kita. Tetapi itu semuanya adalah faktor-faktor eksternal yang datangnya dari luar. Tetapi ada faktor-faktor internal yang perlu kita pahami, bahwa kegembiraan itu juga dipicu atau dimunculkan atau muncul oleh karena kita memiliki nilai-nilai dalam kehidupan kita. Nilai-nilai bersyukur misalnya, belajar bersyukur, selalu menerima semuanya dengan ikhlas, itu nilai-nilai yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga itulah yang membuat kita selalu gembira. Ada orang yang selalu bisa tersenyum, karena apa? Bukan karena faktor eksternal, tetapi karena faktor internal di tengah-tengah kehidupannya, yaitu nilai-nilai yang dimiliki. Salah satunya nilai bersyukur, ya. Kalau orang bisa bersyukur, mensyukuri semua keadaan, mensyukuri semua apa yang dialami, dia akan selalu bisa bergembira. Walaupun mungkin tidak terlalu bergembira, tetapi bisa. Hatinya selalu senang. Yang bisa digambarkan melalui raut wajah yang selalu menyapa orang, selalu berpikir positif tentang orang lain, selalu memiliki harapan-harapan. Itulah wujud nyata ketika orang itu memiliki hati yang senang. Dan hati yang senang itu bukan saja karena datangnya dari faktor-faktor luar yang seperti saya katakan tadi, tetapi juga yang terutama karena faktor-faktor internal yang ada di tengah kehidupan kita. Ada banyak kendala, ya, orang itu bisa bergembira di tengah-tengah hidupnya. Yang seperti saya katakan tadi, ketika nilai-nilai itu tergerus oleh nilai-nilai yang sementara. Ada orang berpikir bahwa saya akan bergembira kalau saya sudah sukses. Saya akan bergembira kalau saya sudah punya A, punya B, punya C. Nah, nilai-nilai inilah yang menggerus hal-hal yang lebih utama di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu salah satunya misalnya bersyukur. Ketika orang menautkan kegembiraannya pada nilai-nilai yang bersifat sementara, maka akhirnya ketika itu tidak terjadi di tengah-tengah kehidupannya, dia akan kehilangan kegembiraan. Kebanyakan orang bergantung kegembiraannya karena faktor di luar dirinya. Misalnya contohnya, ketika orang baik kepada dia, ketika orang memberi kepada dia, ketika orang tersenyum kepada dia, dia bisa gembira. Tetapi ketika orang tidak menyapa dia,
orang cuek kepada dia, orang tidak memperdulikan dia, dia kehilangan kegembiraan. Karena apa? Dia menggantungkan kegembiraannya pada hal-hal yang berasal dari luar. Tetapi sebenarnya yang lebih ajak, yaitu yang lebih mapan, ketika kegembiraan itu datang dari dalam. Salah satu yang saya katakan berulang tadi, misalnya bersyukur, menerima semuanya dengan ikhlas, dengan kegembiraan, dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka itulah yang membuat kita bergembira di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, bagian mana atau faktor apa yang paling besar mempengaruhi kegembiraan saudara? Apakah faktor eksternal atau internal? Ya, silahkan dijawab masing-masing. Kalau itu semua faktor-faktor eksternal, biasanya kegembiraan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sementara yang dari luar. Tetapi kalau faktor internal, karena ada nilai-nilai yang kita miliki di dalam diri kita, salah satunya belajar bersyukur di tengah-tengah kehidupan ini, maka itu lebih ajak, lebih mapan, lebih bercakap panjang. Karena apapun yang terjadi, dia percaya bahwa tidak ada sesuatu terjadi di luar kehendak Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak pada kesempatan yang baik ini, mari kita belajar mengelola kegembiraan kita, terutama kegembiraan yang berasal dari dalam diri kita, melalui nilai-nilai yang baik, yang positif, yang bisa kita tanamkan, kita rawat, kita tumbuhkan, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang membawa dampak yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Ingatlah bahwa hati yang gembira adalah obat. Karena dia menjadi obat, pelihara itu. Karena itu akan menjadi jaminan bagi kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Semoga pertemuan saat ini akan menolong saudara, menginspirasi saudara, dan sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.